Kiai Marzuki Mustamar yang akan menyampaikan nanti mau'izah pada malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira kalaupun ingin bicara tentang ilmu yang menyangkut perbedaan pandangan, mari kita bicarakan tetap dengan ulfah di antara kita semua. Kita hindari cara-cara yang membuat kemarahan, yang membuat kejengkelan, apalagi kebencian di antara kita, apalagi seperti yang dicontohkan Kiai Adib ini dengan mengolok-olok pihak yang lain, yang ini sebetulnya qat'i yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin ukhuwah, kedengkian, dendam hilangkan dulu. Kalau ingin bersatu, kesalahpahaman belum clear, kita bayun dulu. Dalam beres merubah zahir itu gampang. Mereka nggak bisa merubah zahir sebelum mereka merubah sesuatu yang ada di dalam hati. Kalau orang pondok begitu, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Ma bi anfusi. Nah, cuma wong yang nerjemah itu kurang ngerti nawu sorof. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairum minhum. Maka saya bisa katakan barang siapa melakukan pecah belah, melakukan ujaran yang memecah belah di antara kita semua, mencorongkan saling marah, saling jengkel di antara sesama, saya pastikan mereka bukan pengikut dari para ulama Nahdlatul Ulama. Ini mudah-mudahan gus-gus buntut ini hadir semua. Perbedaan pendapat tidak masalah, satu yang wajar ya, tapi semua harus tetap kita lakukan dengan menjaga persatuan dan kesatuan, apalagi persatuan dan kesatuan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Karena di antara mazhab para muassis adalah menjaga bahwa dalam keadaan apapun, di tengah gejolak apapun, di hadapan kesulitan yang bagaimanapun, negara kesatuan Republik Indonesia harus terus tegak berdiri. Nabi tidak menyerang kafir Quraisy meskipun mereka dulu suka nyerang Rasul. Terus gak ada rumus perang balas dendam itu. Tapi gara-gara mereka radikal, nggak ngerti mati, nggak ngerti mundore, mereka perang itu alasannya dulu menyerang kita. Makanya wajib pondok di pondok salah, biar nggak gampang salah paham. Dulu tidak selalu sama dalam pandangan-pandangan mereka. Kita mendapatkan riwayat yang terkenal sekali mengenai perbedaan pendapat antara Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari sendiri misalnya dengan Kiai Fakih Mas Bambang mengenai kentongan di masjid-masjid dan langgar-langgar. Kita mendapat riwayat yang terkenal juga tentang perbedaan pandangan dalam berbagai macam hal antara Kiai Abdul Wahab Hasbullah dengan Kiai Bisri Sansuri. Tapi kita juga tahu bahwa beliau semua menjalani perbedaan-perbedaan itu dengan terus memegang teguh mahabbah wal widad, memegang teguh ulfah wal ittihad, memegang teguh ittisal bil arwah wal ajsad. Katanya cukup ditarim haji itu. Kalau iya ya kufur, karena menentang nasul Quran, menentang sesuatu yang mujma' alaih qat'i. Nah, orang awam ikut saja kan nggak tahu kan. Gara-gara nggak ikut ulama, katut aliran sesat sampai kafir pun nggak tahu. Nabi membahasakannya mati tanpa membawa iman. Jangan jauh-jauh dari pondok, jangan jauh-jauh dari kiai. Apa-apa bertanyalah pada kiai, ngaji kepada kiai. Memang pondok
Buntet pesantren ini memiliki saham atas keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari bersama pengurus besar Nahdlatul Ulama pada waktu itu menyampaikan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945, berdatanganlah laskar-laskar untuk bergabung dengan perlawanan rakyat terhadap sekutu dan nikah di Surabaya pada waktu itu, termasuk laskar dari Jawa Barat yang dipimpin oleh Allahyarham Kiai Abbas Pondok Buntet pesantren ini. Dan waktu itu riwayat dari Kiai Adib, rombongan laskar Jawa Barat di bawah kepemimpinan Kiai Abbas di tengah perjalanan mampir di Rembang di tempat kakek saya Kiai Bisri Mustafa. Maka kalau tadi Kiai Adib mengatakan ada ikatan batin yang kuat antara Pondok Buntet pesantren dengan Pondok Leteh Rembang, saya kira ini memang dijalin sejak sangat lama. Walhasil memang Pondok Buntet pesantren ini punya saham besar terhadap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa waktu yang lalu Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan di Jakarta, tapi ujiannya di Surabaya. Ujiannya di Surabaya. Dan kemudian saya katakan yang garap ujian itu adalah kiai-kiai dan santri-santri Nahdlatul Ulama, termasuk kiai-kiai Buntet pesantren bersama santri-santrinya. Alhamdulillah wassyukrulillah wan ni'matu wal fadlu minallah, la haula wala quwwata illa billah, alaihi tawakkalna wa ilaihi anabna wa ilaihi masiruna. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa majid wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal haflul kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sangat kami muliakan Ketua PBNU Agus Kiai Haji Yahya Khalil Saquf, semoga sehat panjang umur berkah untuk kita semua, amin. Yang kami muliakan pejabat negara Bapak Kiai Muzani, juga Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit dan seluruh rombongan. Semoga Indonesia aman, sejahtera, dan semakin berkah, amin Allahumma amin. Bi arwani amin, dan seluruh keluarga pengasuh keluarga dalam, matta'anallah bituli hayatikum wa nafa'ana bi'ulumikum wa afadha alaina min barakati du'aikum, amin. Seluruh ketua dan pengurus NU Musliman Ansor Fatayat, ada PMII juga yang kebetulan menentu sini katanya, baik wilayah cabang, ada beberapa ketua cabang Rawuh, MWC. Semoga Allah memudahkan perjuangan kita, hasil maqasidana, maqasida ulama'ina, maqasida jama'iyat di Nahdlatul Ulama, yakni himayatul aqidah, himayatul din, himayatul watan, dan irsyadul ibad ila ma fihi ridallah wa mahabbatuh. Para undangan, para alumni, hadirin hadirat rahimakumullah,
Pondok adalah pusat tafakuh, pondok pusat ilmu. Kalau sekiranya anak kita kepingin mendapat ilmu yang benar sesuai dengan yang dituntunkan Rasulullah SAW, maka pilihannya adalah mondok di pondok salaf yang secara umum dalam naungan Nahdlatul Ulama. Kami tidak menyalahkan lembaga yang lain, tapi yang paling aman untuk mendapatkan sihhatul ilmi wal amal, ittisalus sanad dan barakatul ilmi, pilihannya adalah pesantren. Hadirin rahimakumullah, mengapa harus pesantren? Satu, upayakan meskipun kita hidup di zaman modern 1447 Hijriah, sebegitu jauh masa memisahkan kita dengan masa Rasulullah SAW, tapi asalkan tetap ngaji di pesantren, maka kita, anak kita dapat ilmu yang jaraknya, kebenarannya nggak jauh-jauh dengan zamannya Rasulullah SAW. Di pesantren yang sudah marhalah mutaqaddimah, anak-anak kita diajak ngaji muhadzab, yang itu lil mawardi, umurnya sudah 1100 tahunan lebih. Anak-anak kita dibacakan kitab Muwatta lil Imam Malik yang umurnya sudah 1200 tahun lebih. Anak-anak kita dijak ngaji berbagai kitab misalnya. Imam Syafi'i wafat 204 Hijriah, sekarang hijrahnya 1447 tahun yang lalu. Kalau umur kitab Muwatta dihitung, umur kitab dihitung sejak wafatnya Imam Syafi'i, umur kitab sudah sekitar 1240 sekian, 1243 sekitar itu. Luar biasa, lewat jasanya pesantren, wasilah pesantren, anak-anak yang hidup di zaman 1400 tahun masih dapat ilmu, yang ilmu itu ditulis oleh Imam Malik. Imam Malik berguru pada Imam Nafi', Imam Nafi' berguru kepada Abdullah bin Umar, dia berguru kepada Rasulullah SAW. Ngaji di pondok, hidup di zaman modern, tapi dapat ilmu yang salaf, benar-benar salaf, karena ditulis oleh tabi'in, yakni Malik. Dia punya guru tabi'in, yakni Nafi'. Dia punya guru sahabi, yakni Ibnu Umar. Ibnu Umar berguru kepada Rasulullah SAW dan memastikan kita, seluruh anak kita, ilmunya bersambung sampai Rasulullah, bersanad sampai Rasulullah. Amat sangat penting untuk memastikan apa yang kita amalkan, apa yang diamalkan anak kita, memang ilmu yang terwarisi, sambung nyata sampai Rasulullah, sehingga yang diamalkan memang ajaran Rasul, bukan ajaran karang-karangan. Yang diamalkan memang sunnah Rasul, bukan karangan-karangan. Dan memastikan semua umat Islam termasuk kita mengamalkan yang diamalkan sunnah Rasul, itu penting supaya makbulah. Imam Muslim meriwayatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amal tidak sesuai dengan apa yang kami perintahkan, tidak didasarkan pada apa yang kami tuntunkan, nggak sambung alias munqati'us sanad, fahuwa raddun, maka amal orang itu ditolak. Mondoklah untuk memastikan anak kita, santri kita, kita sendiri dapat ilmu yang ilmu itu ilmu salaf, ditulis ketika zamannya belum jauh dari zamannya Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, pondok untuk memastikan ilmunya bersanad tidak hanya cukup ngaji kitab lawas.
andai sekarang beberapa kitab itu mengalami editing, mengalami taskhih sesuai dengan versi pengedit, sesuai dengan versi yang mesen, panjenengan kalau baca Sahih Bukhari taskhihnya Albani beda sangat dengan Sahih Bukhari taskhihnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kalau ada sekian banyak Sahih Bukhari Muslim tafsir bergaya modern berwarna putih, nggak kitab kuning, maka di pondok-pondok sama-sama di Umul Qura ngaji Bukhari, di Lirboyo, di Ploso, di Langitan, di sini ngaji Bukhari, tapi beda. Di sini Bukhari yang lawas, di sini Bukhari yang kitab kuning, yang merujuk kepada makhtutot lawas tanpa ada edit-edit. Yang Timur Tengah saya punya Sahih Bukhari versi Arab, itu hadis yang hilang ada 15 lebih, puluhan hadis yang hilang, dan mereka menyebutnya itu juga Sahih Bukhari. Sungguh pondok pesantren salaf kayak Buntet benar-benar jadi pilihan. Kalau kita khawatir ngaji di tempat lain hadisnya sudah dikoreksi, hadisnya sudah diedit atau dikurangi, maka ngaji di pondok salaf, kiainya megang kitab kuning lawas, itu kitab kuning yang belum diudik-udik. Apa diudik-udik? Apa dia? Kitab kuning yang masih asli. Dia pengen dapat asalah orisinil, ilmu orisinil, lafaz orisinil, pilihannya harus ngaji ke pondok salaf. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya dulu alumni Jamiatul Imam Muhammad bin Saud, sama-sama ngaji Riyadhus Shalihin di pondok salaf, ngaji Riyadhus Shalihin. Ternyata ada saja kalimat yang beda. Kalau di kitab kita yang kitab kuning disunnahkan ziarah ba'dal haji ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulisan di Riyadhus Shalihin, ziarah ila qabrin Nabi, man hajja walam yazurni faqad dafani. Siapa yang haji enggak menziarahi aku, berarti dia satru dengan saya. Tapi yang versi Saudi sama-sama Riyadhus Shalihin, tulisannya bukan ziarati qabrin Nabi, tapi ziarati masjidin Nabi. Lafaz qabri diganti dengan masjidin Nabi. Bagi mereka ziarah Nabi enggak sunnah, yang sunnah itu ziarah Masjid Nabawi. Padahal dulu ketika Madinah jadi Yathrib nggak ada apa-apanya, mungkin juga kurang berkah. Yathrib Madinah menjadi berkah karena ada jasad mulia di situ, jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aneh kalau Madinah menjadi mulia karena Nabi ada di situ, lalu orang mengatakan nggak perlu ziarah Nabi dan cukup ziarah ke Masjid Nabawi. Sekali lagi, pastikan anak kita ngajinya di pondok salaf, ngaji kitab yang sama, dibacakan oleh kiai di pondok salaf, lebih orisinil, lebih asli, benar-benar amila amalan alaihi amruna, bukan amila amalan laisa alaihi amruna. Itu di pondok pesantren. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan akibatnya sama-sama ngaji itu kadang karena kitabnya cetakan beda, yang ngajar juga beda, kadang pahamnya juga beda, ideologinya beda, menghasilkan ilmu amal perilaku yang beda. Kita ngaji Bukhari, teman-teman salafi alumni Jami'ah Madinah juga ngaji Bukhari, tapi mereka Fatihah tanpa bismillah. Kita yang ngaji Bukhari Fatihah pakai bismillah. Sama-sama dalil. Mana yang lebih orisinil? Kita. Karena mereka kurang fair, kurang terbuka terhadap Sahih Bukhari nomor 5046. Su'ila Anas an qiraati Rasulillah. Anas ditanya, bagaimana sih Rasul baca Fatihah? Anas menjawab,
kanat qira'atuhu maddan. Bacaan Rasul itu per ayat panjang-panjang. Summa qara'a, lalu Rasul membaca bismillah. Itu Bukhari itu pakai bismillah. Ngajinya sama, kitabnya sama. Yang ngaji di pondok salaf nggak ada satupun ilmu yang hilang, semuanya tersampaikan secara fair, secara terbuka, secara amanah. Bukhari 5046 Nabi Fatihah Basmalah, kita ngaji di Buntet juga pakai Basmalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bukhari 1001 hal qanata Rasulullah fi salati subhi qala na'am ba'da ruku'. Apakah Rasul baca kunut ketika sholat subuh? Anas menjawab, ya, setelah bangun dari ruku'. Nyata hadisnya Bukhari, Nabi kunut ketika sholat subuh. Sama-sama ngaji Sahih Bukhari. Kita yang mondok di pondok salaf, ya yang ada itu diamalkan apa adanya. Nabi kunut, hadisnya Sahih Bukhari, ya kita kunut, nggak usah banyak-banyak mikir. Tapi mereka yang hasil ngaji di luar pondok salaf tahu ada hadis kunut, muter-muter, yang akhirnya berkesimpulan nggak usah kunut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bukhari 1010 berdoa pakai tawassul. Tuntunannya di situ, Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyyina fatasqina wa natawassalu bi ammihi ay al-Abbas fasqina. Itu Bukhari. Ya Allah, wasilah Kanjeng Nabi, mohon kau turunkan hujan. Ya Allah, natawassalu, kami bertawasul kembali dengan paman Nabi Sayyidina Abbas, mohon kau turunkan hujan. Kita ziarah ke makam Ki Abbas, ke makam Ki Said Bendongan. Ya Allah, dengan karomah Ki Said, dengan karomah Ki Abbas, kami mohon pondok kami ditakdirkan manfaat barokah besar seperti pondok yang dirintis oleh beliau. Minta kepada Allah, nyebut keramatnya seorang wali. Itu namanya tawassul. Mereka yang ngaku ngaji Sahih Bukhari tapi tidak lewat pondok salaf, mereka anti tawassul. Dan sama-sama kita ngaji Bukhari tapi ikut kiai salaf, kita bertawassul. Betapa pentingnya sama-sama kembali ke Quran Sunnah, tapi kembalilah ke Quran Sunnah lewat pondok salaf, bukan yang lain-lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dua lagi hadirin, Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari juz kalih nomor 324, Sahih Muslim juz 1410, inna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh berzikir dengan suara dikeraskan ba'da salat maktubah, namanya wiridan. Tradisi itu sudah ada karena sejak zaman Rasulullah. Berarti berwirid sunnah, Rasul melakukan, sahabat melakukan. Hadisnya Bukhari Muslim, kurang apa? Barokah kita ngajinya Bukhari ke pondok salaf. Imam Bukhari meriwayatkan wirid dibaca keras, kiai kita menfatwakan wirid dibaca keras, kita pun mentradisikan wirid dibaca keras. Itu loh fadilahnya ikut pondok salaf. Sama-sama punya semangat kembali kepada Quran Sunnah. Sementara mereka yang enggak pondok salaf, enggak mau wirid, membid'ahkan wirid dibaca keras, padahal hadisnya sama, beda guru. Ada pertanyaan, yang benar ikut Quran Sunnah apa ikut kiai? Yang benar ikut Quran Sunnah apa ikut kiai? Kalau you ikut kiai nggak ikut Quran Sunnah, kafir kamu. Kalau kamu ikut Quran Sunnah tanpa riwayat kiai, jadi Wahabi. Yang benar yang mana? Yang benar ikut Quran Sunnah
dengan dibimbing para kiai. Sama-sama mau ke Amerika, bawa Google Map, sama-sama ke New York, bawa peta, nggak ada yang bimbing, nggak ada yang jemput, nggak ada guide, bingung mas. Meskipun sudah berbekal tulisan petunjuk, tapi akan lebih mudah. Ada peta, ada Google Map, ada yang jemput. Antisipasi kalau jalan ini ditutup, mapnya bingung. Tapi kalau ada yang jemput lewat sini mas, selesai. Jangan benturkan ikut kiai apa ikut Quran Sunnah. Yang benar kembali kepada Quran Sunnah dengan bimbingan para kiai yang ilmunya bersambung sampai Nabi. Kitab Bukhari, Muslim, Ihya, Muhadzab yang dipegang kiai itu sudah umur ratusan tahun, sudah ada maknanya. Makna didapat dari gurunya, bukti fisik konkret. Kalau ilmu kiai bukan ilmu ngarang, memaknai bukan memaknai ngarang, dia memaknai itu memang gurunya begitu. Gurunya juga itu loh pentingnya mondok di pondok salaf. Dan nyatanya nggak ada satu hadis pun yang dikurangi kalau kita mondok di pondok salaf. Kalau ngaji kepada golongan modern, kitabnya sama, tapi kadang isinya beda. Di kitab Rahmatul Ummah yang agak modern, itu membuang lafadz la yang itu konyol. Yang lawas, Rahmatul Ummah lawas, sama dengan yang di I'anah, di Qalyubi, wala yajuzu sorfuz zakati libina'i masjidin au madrasatin au ribatin au nahwiha. Ada kalimat Allah, tidak boleh mentasarufkan dana zakat untuk bangun masjid, madrasah, pondok dan yang semisalnya. Itu diambil dari infak fisabilillah, bukan dari zakat. Tapi ada cetakan Rahmatul Ummah yang saya baca lanya hilang, wa yajuzu sarfu zakat. Konyol apa enggak ini? Konyol. Nah kalau orang langsung beli kitab itu baca tanpa dingajikan kepada pondok salaf, dia mungkin jadi pengurus ranting NU, tapi berfatwanya sudah nggak sama dengan Lirboyo. Kenapa? Yang dia kaji kitab yang nggak digurukan, kitab yang nggak dia sanadkan, nggak mondok dulu di pondok salaf. Penting sekali berguru ke pondok salaf. Barangkali dalam kitab yang kita beli ada kesalahan yang perlu dikoreksi, ditaswib, maka ngaji di depan Mbah Maimun, ngaji di depan Kiai Fuad, ngaji di depan Kiai Makhrus Ali, berkesempatan beliau belum mengingatkan kita, kurang lah dong, itu pak dong bukan kof. Penting sekali mondok di pondok salaf. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bukan hanya kitabnya asli, bukan hanya keilmuannya bersambung, berguru-guru bersambung sampai Nabi. Di pondok salaf, kiai yang membaca kitab dipastikan alim nahwu shorof. Beda banget baca Bukhari lewat terjemah, baca Quran lewat terjemah, dengan baca Bukhari Muslim, baca tafsir, tapi asli dan langsung dari kitabnya dan oriknya menguasai nahwu shorof. Contoh, faman syahida minkumus syahra falyasum. Lihat di terjemah Kemenak, sampai sekarang belum diralat. Itu terjemahnya syahida, diambil yang masdarnya syuhudan, bukan syahida yang masdarnya syahadatan. Kalau syahida masdarnya syahadatan, maknanya nakseni, dia mutaati punya maf'ul. Kalau kita ambil makna syahadatan nakseni, paman utawi sapa wonge iku syahida nakseni sapa man minkum sangking sira kabeh. Nakseni asyahra ing bulan, syahra nasab menjadi maf'ul dari syahida yang mutaati, maknanya nakseni. Tapi penterjemah depan memaknainya pakai masdar yang syuhudan, maknanya hadir, tidak musafir, hadir fil bait.
siapa di antara kamu di bulan Ramadan hadir, maka wajib berpuasa. Kalau musafir tidak wajib. Nah, ini gara-gara nggak ngerti nahwu, orang nggak tahu salahnya. Salahnya di mana? Kalau di mana hadir syahidah, berarti dia lazim hadir gitu dok, lazim, nggak punya maf'ul. Kalau lazim nggak punya maf'ul, asyahron nasab jadi apa? Dibuang ya nggak mungkin wong Quran. Pastikan asyahron nasab itu jadi maf'ul. Lalu kalau jadi maf'ul syahidah harus muta'ati, jangan lazim. Kalau syahidah muta'ati maknanya nakseni syahadatan, jangan dimaknai hadir suhudan. Nah, sama-sama ngaji Quran, ngaji tafsir, kiai pondok yang detail nahwu sorotnya beda dengan syukur ngaji aja. Harus ke pondok salaf supaya anak kita dapat ilmu dari qari kitab yang memang mendalami nahwu sorot. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Contoh lagi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru gimana? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Terjemah yang umum, sehingga mereka merubahnya dengan diri mereka sendiri. Halo. Kalau diterjemah merubahnya, Kiai, maka lafadznya bukan yughayyiru ma bi anfusihim. Harusnya lafadznya hatta yughayyiruhu bi anfusihim. Baru itu terjemahnya, sehingga mereka merubahnya oleh mereka sendiri. Tapi masalahnya ayat bukan yughayyiruhu. Ayat ini berbunyi yughayyiru ma bi anfusihim. Langkah membuat perubahan dalam Quran, versi Quran. Mereka nggak bisa merubah perilaku zahir sebelum mereka merubah sesuatu yang ada dalam jiwa mereka. Mental dirubah dulu. Kalau ingin ukhuwah, kedengkian, dendam hilangkan dulu. Kalau ingin bersatu, kesalahpahaman belum clear, kita bayun dulu. Dalam beres, merubah zahir itu gampang. Mereka nggak bisa merubah zahir sebelum mereka merubah sesuatu yang ada di dalam hati. Kalau orang pondok begitu, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Ma bi anfusihim. Nah, cuma wong yang nerjemah itu kurang ngerti nahwu sorot, tabrak saja sehingga mereka merubahnya. Ini loh, perlunya ngaji, sama-sama ngaji tafsir. Pilihlah pondok salaf, bukan yang lain-lain. Kenapa harus pondok salaf? Kiainya bertanggung jawab dalam memilih makna karena ngerti nahwu sorot. Contoh lagi, kuda itu wajib zakat apa enggak? Dalilnya enggak ketemu, dalil nas. Tapi dalil nahwu sorot ada tuh. Unta wajib zakat ada hadisnya, Bukhari. Kambing wajib zakat ada hadisnya, Bukhari. Himar keledai enggak wajib zakat ada hadisnya, Bukhari. Kuda ini enggak ada. Kuda yang enggak ada keterangan wajib zakat di Quran maupun hadis, itu ikut hukumnya unta, sapi, kambing wajib zakat, atau ikut hukumnya keledai, himar, berarti enggak wajib zakat. Imam Syafi'i cara mendalil pakai dalalatul iqtiron. Kuda khail itu di Quran penyebutannya atof dengan sapi, atof kepada unta, atau atof kepada himar. Kalau disebutkan atof kepada himar, hukumnya sama dengan linier dengan hukumnya himar. Kalau di Quran menyebut kuda atof kepada unta, maka hukum zakatnya setingkat dengan hukumnya unta. Ternyata di Quran penyebutan kuda itu atof dengan himar. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kuda, keledai, himar, Quran menyebut berjajar.
Kalau disebut berjajar, wajib semua, nggak wajib ya nggak wajib semua. Wong atof itu hukumnya mesti sejajar. Lah himar menurut Nabi hasil hadis Bukhari nggak wajib zakat, maka wal khayla kuda juga nggak wajib zakat. Ini kalau orang nggak ngerti nahwu sorot, buyar. Halo, ini panjangkan jenggot ini wajib apa nggak wajib ya? Kalau wajib Arwani dosa karena nggak manjangkan jenggot. Tapi kalau manjangkan jenggot juga dosa. Istrinya sedih, punyai marah, enaknya panjang apa enggak ini? Kalau kembali kepada dalilnya juga perintah panjangkan jenggot. Tapi kalau kembali kepada ilmu termasuk nahwu sorot, baru kita paham ini nggak wajib dipanjang. Kenapa? Perintahnya atof yai akul liha wa qassus sawarib, panjangkan jenggot, potong kumis, itu pakai atof. Akul liha wa qassus sawarib, karena atof sekiranya ini wajib, sekiranya ini sunnah. Di Sahih Muslim di Ihya disebut potong kumis itu hanya sunnah, gak sampai wajib. Nabi pun menyebutnya fitrah, belum tentu yang dimaksud sunnah, mandubah syariah belum tentu. Mana hadisnya? Al fitratu khamsun, kesunatan dalam bersih-bersih itu ada 5. Qalmul azfar, potong kuku ya, wanakful iti, mencabut rambut ketiak, wasiwak, siwakan ada yang wajib, ini enggak ada. Qassus syarib, potong kumis, nggak wajib, ini sunnah. Dan yang terakhir wahalqul anah, nggak usah dimaknai yang terakhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sorry, Nabi menyebut ini qassus sawarib itu minal fitrah, bukan minal wajibat, sunnah. Kalau menurut Nabi potong kumis sunnah, nggak sampai wajib, maka atofnya akuliha juga tidak wajib. Lagi pula kalau melihat kronologi hadis, itu bukan perintah mutlak, tapi perintah muqayyad, perintah dalam rangka. Dalam Bukhari Nabi menyebutnya khaliful yahud, ada riwayat khaliful musyrikin. You harus tampil beda dengan orang Yahudi, you harus tampil beda dengan orang musyrik. Saat itu orang Yahudi panjangkan kumis, potong jenggot, supaya muslim beda, panjang jenggot potong kumis. Lah sekarang panjang kumis potong jenggot sudah tidak lagi menjadi ciri khas Yahudi. Salman Rushdie berjenggot, Albert Einstein berjenggot, George Soros ahli moneter dunia juga berjenggot, dan para rabi berjenggot. Nah kalau kita sekarang berjenggot, itu semangat beda dengan Yahudi apa malah sama? Paham ya? Padahal perintahnya suruh beda, khaliful musyrikin, khaliful yahud. Ini loh pentingnya harus mondok di pondok salah. Dan sekiranya enggak keburu nikah, mondok yang lama meskipun sudah taman aliyah, masih ada ngaji kitab-kitab, kurang mateng gitu loh. Nah kadang kita ini masih taman aliyah sudah disuruh kurang nikah, ya ilmunya ya gitu-gitu aja, wong hanya dikit. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang yang tidak sholat, orang yang menyatakan iman ikrar syahadat tapi belum melaksanakan kewajiban sholat zakat, itu dosa besar apa murtad? Dosa besar apa kafir? Orang nggak sholat 5 waktu. Dosa besar apa copot imannya? Kita NU madhab Syafi'i mengatakan dosa besar. Kalau mati tetap wajib dimandikan, dikafani, disolati, dimakamkan di makam muslim. Kenapa pakai begitu? Pakai nahwu. Menurut